Shalom Jemaat Tuhan, selamat merayakan Jumat Agung. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membawakan satu pujian yang berjudul Kalau Bukan Kasih. Haleluya, saya percaya kita sangat diberkati dengan pujian pengantar firman Tuhan tadi. Dan sekarang kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau mengurapi kami semua, hamba yang menyampaikan kebenaran firman dari gereja, dari rumah-Mu, dan seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biarlah pengurapan yang baru, kuasa dan wibawa otoritas-Mu menyertai pelayanan hamba. Demikian juga seluruh jemaat Engkau urapi, berikan pendengaran seorang murid, hati seorang murid, sehingga bisa menangkap firman dengan baik, mengaminkan firman yang hamba akan sampaikan, menyimpan dalam hati, merenungkan siang dan malam, dan mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami siap diberkati kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, juga anak-anak sekolah minggu, dengar baik-baik, ada pesan-pesan yang Tuhan ingin berikan dalam perayaan Jumat Agung ini.
Dalam Injil Lukas 23 ayat ke-44 sampai 49, perikop di sana Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara yang kekasih, kita akan membahas ada 3 kejadian yang mewarnai kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung adalah hari yang unik. Kalau Matius hanya mencatat 2 hal luar biasa, Lukas mencatat bagi kita 3 kejadian yang ajaib, yang luar biasa, yang membuat Jumat Agung yang satu itu lain dari kebanyakan hari Jumat yang dilalui kita bahkan sampai hari ini. Pertama, kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Dan yang kedua, tabir bait suci terbelah 2. Dan yang ketiga dicatat oleh Lukas, kepala pasukan yang menyalibkan Yesus memuliakan Allah di depan kerumunan orang banyak, di depan umum. Tulisan ini dan apa yang kita baca tadi akan mengupas kejadian yang kita baca tadi. 3 hal kita mau perhatikan. Yang pertama, Lukas hendak menegaskan bahwa dunia kembali kepada keadaannya semula. Dunia benar-benar hidup tanpa Allah pada saat Yesus menghembuskan nafas di atas kayu salib. Itu sebabnya dunia diliputi kegelapan. Bukan kegelapan biasa karena gerhana matahari, tetapi kegelapan yang luar biasa. Gelap pekat seperti peristiwa sebelum penciptaan di dalam Kejadian pasal 1. Saudara yang kekasih, 12 jam terakhir dari kisah hidup Yesus memperlihatkan betapa kejamnya manusia. Manusia telah benar-benar hidup tanpa Allah. Itulah makna dari kegelapan menyeliputi bumi. Dan saudara yang kekasih, hati manusia menjadi gelap. Mereka bukan hanya memutarbalikkan kebenaran, tetapi mereka berusaha membunuh kebenaran, membunuh sang kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Manusia bukan hanya menangkap dan mengadili Yesus dalam kegelapan, mereka juga ingin memusnahkan terang yang sesungguhnya, Yesus Kristus Tuhan, terang yang sejati itu dari atas muka bumi. Tetapi saudara, ini tidak berlangsung lama. Kita akan masuk dalam perayaan Paskah. Kemenangan kegelapan itu akan sirna. Kita akan lanjut dengan apa yang ditulis oleh Matius dan Lukas. Dikisahkan juga bahwa bukan hanya matahari yang menjadi gelap, tetapi ada juga gempa bumi yang dahsyat. Bumi gemetar, bumi mengalami ketakutan waktu menyaksikan sumber hidup, sang penciptanya, tangan yang maha besar itu, yang menciptakan benda-benda di langit, yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Bumi saat itu bergetar, ada gempa bumi yang dahsyat. Karena bumi melihat
tangan yang maha kuasa, tangan yang luar biasa yang menciptakan dia sedang tertunduk di atas kayu salib menahan kesakitan mati buat saudara dan saya. Manusia bukan hanya menangkap dan mengadili Yesus, tetapi sekali lagi saya mau katakan sumber terang itu, terang abadi, terang yang sesungguhnya itu mau dihancurkan, dilumatkan. Saudara yang kekasih, ketika dosa, pemberontakan saudara dan saya tidak terkendali, kejahatan yang kita perbuat membuat Kristus mempertaruhkan nyawanya. Tidak ada cara untuk menyelamatkan saudara dan saya selain kematiannya. Kematiannya itu menjadi jembatan buat kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Kematiannya itu menjadi kunci untuk membuka jalan buat saudara dan saya bisa diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kejadian berikutnya yang mewarnai kematian Yesus di atas kayu salib. Kejadian yang kedua dikatakan dalam ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Saudara yang kekasih, di bait Allah tergantung dua tirai. Di bait Allah, tirai yang pertama di pelataran depan yang memisahkan ruang untuk umum dan ruang yang kudus. Lalu ada tirai berikutnya. Tirai kedua tergantung di antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Makna dari tercarik, terbelah dua. Tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Yang sesungguhnya hanya imam yang bisa masuk di ruangan itu. Dan imam pun hanya bisa masuk 1 kali dalam 1 tahun. Mewakili dirinya dan mewakili umat, imam masuk di dalam ruang maha kudus. Saudara, ketika Yesus mati, matahari tidak bersinar, bumi bergoncang, tirai bait suci terbelah dua. Sehingga semua orang bisa menatap, bisa melihat apa yang ada di dalam ruang maha kudus. Tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi tirai. Apa makna yang kita dapatkan? Makna ini yang Tuhan maksudkan adalah semua orang lewat kematian Yesus tanpa terkecuali dapat menghadap Kristus, dapat bergaul intim dengan Kristus tanpa perwakilan, tanpa imam, tanpa para hamba Tuhan, tanpa gembala. Saudara datang pada Yesus, saudara bisa berdoa kepada Yesus, saudara bisa berdialog dengan Yesus. Itulah makna tirai bait suci terbelah dua. Selain itu Tuhan juga ingin mengajar saudara dan saya pada hari ini. Tirai terbelah dua itu berarti Tuhan tidak mau dibatasi hanya dalam liturgi-liturgi dalam rumah Tuhan. Dia mau dibawa keluar. Dia mau bertemu dengan orang banyak. Dia mau kita menjangkau jiwa-jiwa. Setiap orang tanpa terkecuali bisa bertemu dengan dia di mana saja lewat kesaksian hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, kita mengucap syukur tanda kedua ini setelah kegelapan, matahari tidak bersinar dan juga bumi bergoncang. Yang kedua, tirai bait suci terbelah dua. Makna yang selanjutnya kita lihat dalam Kejadiannya yang ketiga. Ayatnya yang ke-47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kejadian yang ketiga di sini, seorang yang non-Yahudi, bangsa tidak bersunat, kepala pasukan penyaliban,
berkata di hadapan umum, sungguh orang ini adalah orang benar. Kita lihat di sini bahwa Allah tidak menyembunyikan kebenaran kepada orang non-Yahudi. Allah adalah Tuhan yang tidak dibatasi ras, suku, kaum, dan bahasa. Siapapun orang yang membuka diri menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan menerima pertobatan dari setiap yang datang kepadanya. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus juga tidak pandang muka, tidak pandang suku, kaum, dan bahasa. Saudara yang kekasih, di sini memperlihatkan ketika kepala prajurit itu mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Kita menangkap pelajaran bahwa Allah memberikan kepada orang percaya maupun orang kafir, orang yang tidak percaya, memberikan kesempatan untuk menerima siapapun datang kepadanya. Pada hari-hari akhir ini masih banyak orang di luar sana yang belum mengenal Yesus, bahkan yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi saya mau katakan, lewat peristiwa Jumat Agung, lewat kehidupan yang ada dalam saudara dan saya, kehidupan Yesus yang nyata dalam hidup saudara dan saya, itu akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Tidak mustahil. 1000 kata-kata tidak akan berarti, tapi satu tindakan nyata akan sangat bermakna. Saudara, kita tidak perlu mengkhotbahkan banyak tentang Yesus. Perkenalkan Yesus dengan perbuatan-perbuatan kita, sehingga akan ada pengakuan seperti yang kita baca hari ini. Sungguh di sini dikatakan, orang ini, sungguh Yesus adalah orang benar. Sampai pada waktunya orang mengatakan, sungguh Yesus yang disembah Elizabeth, Yesus yang disembah Bapak Iwan Setiawan, Yesus yang disembah Bapak Paulus Tola adalah Yesus yang benar-benar Allah, yang benar-benar hidup. Lewat kesaksian kita semua. Dengan momentum Jumat Agung, 3 hal harus kita ingat. Kalau matahari saja tertunduk, tidak berani menatap wajah Sang Penciptanya. Kalau dunia saja bergetar, takut melihat Sang Penciptanya. Saudara yang kekasih, rendahkan diri. Rendahkan hatimu pada hari ini kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Terlebih dalam hari-hari kita ada di rumah seperti ini. Apa yang bisa kita banggakan lagi? Nama besar, jabatan, harta, kekayaan, fasilitas yang kita miliki. Pada akhirnya kita juga harus tertunduk di rumah masing-masing. Bahkan untuk datang ke rumah Tuhan pun kita tidak bisa lagi. Mari saudara, belajar dari kejadian bagaimana matahari tertunduk dan tidak mengeluarkan cahayanya. Biarlah itu juga ada pada saudara dan saya. Miliki kerendahan hati. Miliki penundukan diri. Bukan saja dalam perayaan Jumat Agung. Tetapi miliki ketaatan dan penundukan diri pada firman Tuhan. Setiap hari sampai kita di garis kehidupan kita masing-masing. Dan yang kedua kita belajar, tirai bait suci itu terbelah 2. Biasakan membangun komunikasi dengan Tuhan. Saya tidak berkeberatan, saudara bertelepon, WA kepada saya minta dukungan doa. Tetapi sesungguhnya saya mau katakan,
Tuhan menantikan engkau datang bertemu Dia. Tidak ada yang lebih antara saudara dan hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah imamat-imamat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan. Kita bisa bertemu dengan Tuhan jam berapa saja, kapan saja, di tempat seperti apapun Tuhan ada. Dia tidak lagi ada di ruang Maha Kudus dalam baitnya, tetapi dia bisa dijumpai di mana saja. Kerjakan yang kedua ini, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap jam yang sudah kita lalui, kita berkata-kata dan berdialog dengan Dia. Saya ingat ada pujian yang mengatakan gini, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Saudara tidak perlu datang ke gereja untuk berdoa. Di mana saudara berada, entah sedang duduk atau berdiri, bahkan sedang mungkin membawa kendaraan, saudara bisa ketemu dengan Tuhan. Nanti dalam perayaan, dalam ibadah raya yang kita sepakati, kita berkumpul untuk bertemu sesama anggota tubuh Kristus, saling menguatkan. Sementara ini, kita sedang ada dalam keadaan harus ibadah di rumah masing-masing. Mari bertemu dengan Tuhan dimanapun, kapanpun Dia dapat ditemui. Saudara tetap bisa minta dukungan kepada gembala, tetapi selebihnya Tuhan rindu engkau sendiri berdialog, membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat di sini kepala pasukan melihat apa yang terjadi. Ia memuliakan Allah, katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara, ini waktunya jiwa-jiwa dimenangkan. Ini waktunya kita akan melihat kaum Kedar, kaum Nebayot akan mengatakan dan memuliakan Tuhan, mengatakan, mengakui Yesus itu Tuhan. GBI saat ini mempunyai visi menuntaskan amanat agung. Sebelum kedatangan Tuhan di awan-awan, mari kita berlomba-lomba untuk memberitakan, memperlihatkan kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat apa? Kita tidak semua harus sekolah Alkitab. Kita tidak menghafal ayat-ayat firman untuk memberitakan Injil. Saya selalu katakan 1000 kata-kata tidak ada manfaatnya dibandingkan 1 tindakan nyata. Tunjukkan kasih. Karena ajaran Kristen hanya berbicara tentang kasih. Tunjukkan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan yang menyentuh kepada hati nurani, kebutuhan-kebutuhan orang yang miskin, yang papa, yang dalam kegalauan, sampai mereka bisa bertemu dengan Tuhan lewat perbuatan kasih yang kita berikan, lewat sentuhan perhatian yang kita berikan. Dan pada waktunya setiap lidah mengaku Yesus itu Tuhan, setiap lutut akan bertelut mengatakan dan menyembah Yesus itu Tuhan. Inilah tugas kita. Di bagian ini setiap kita, saudara tidak perlu sekolah Alkitab kalau memang tidak dipanggil untuk itu. Saudara tidak perlu jadi penginjil kalau memang tidak dipanggil dan ditabiskan jadi penginjil. Tetapi siapapun saudara, mulai dari anak-anak, bahkan pelajar-pelajar, orang-orang muda, profesi apapun kita bisa memberitakan Injil, memperlihatkan, memperkenalkan Yesus lewat perbuatan kita. Sehingga setiap orang akan mengaku dengan mulutnya, benar Yesus itu Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Yesus itu Tuhan. 3 kejadian yang mewarnai kematian Tuhan Yesus sudah kita bahas. Saudara, siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Ini perjamuan kudus spesial. Tundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan.
terima kasih Bapa. Engkau mengajar buat kami. Kami ada dalam kegelapan Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh menang pada perayaan Paskah. Engkau bangkit Tuhan. Sehingga kami mendapat cahaya kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur buat tabir yang terbelah. Sehingga kami tiap-tiap pribadi bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Bahkan Engkau ada di mana saja Tuhan. Tidak dibatasi oleh liturgi gereja. Kami bersyukur untuk kepala prajurit yang memuliakan Engkau. Yang akhirnya mengakui Engkau Yesus Tuhan. Kami rindu hidup kami juga dipakai Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Memperlihatkan Engkau. Kami menjadi kitab suratan yang terbuka dibaca banyak orang. Dan orang boleh melihat bertemu dengan Engkau lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Kami siap menyambut perjamuan kudus. Perjamuan yang kami laksanakan di dalam merayakan Jumat Agung. Urapi hamba-Mu Tuhan, layakan untuk mengantar, membawa jemaat masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan kami siap masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus dan menjadi dasar dari sakramen ini 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita mau angkat hosti ini sebagai lambang dari tubuh Kristus. Lebih tinggi dari kita punya kepala, tanda penghormatan kita pada tubuh Kristus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita makan dengan rasa syukur, penuh rasa hormat pada tubuh Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita mau angkat anggur sebagai lambang dari darah Yesus. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan rasa hormat, rasa syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Lewat tubuh-Mu yang terpecah-pecah itu kami dipersatukan sebagai keluarga di dalam Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Dan lewat darah yang keluar ketika tubuh-Mu terpecah-pecah itu, kami diselamatkan, kami dilindungi, kami disembuhkan, kami dihapuskan segala dosa-dosa kami, disucikan, dimurnikan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah keselamatan yang Engkau sudah anugerahkan lewat karya penyalipan-Mu ini Tuhan. Kami boleh kerjakan dengan takut akan Tuhan. Mengerjakan keselamatan yang Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan.
Jadikan GBI Sola Gracia menjadi suratan yang terbuka, sehingga banyak orang datang kepadamu lewat kesaksian hidup kami. Diberkatilah keluar masuk kami Tuhan. Diberkatilah Tuhan bakul adonan kami. Diberkatilah rumah tangga kami. Diberkatilah Tuhan segala kebutuhan-kebutuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani kami. Makin intim dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Makin sempurna di pemandangan-Mu. Sehingga pada waktu Engkau datang kali yang kedua, didapati kami sedang bekerja giat. Didapati kami Tuhan sedang menanti-nantikan Engkau. Kami mengucap syukur untuk Jumat Agung ini. Kami mengucap syukur untuk perjamuan agung ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu walaupun kami terpisah, hamba di gereja, jemaat ada di rumah. Tetapi kami percaya berkat-Mu tidak bisa dibatasi Tuhan. Engkau menembus jarak dan waktu. Engkau sedang beracara memberkati tiap pribadi kami. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari arahkan sekali lagi kehidupan kita pada Tuhan. Biarlah kasih Allah Bapa turun melimpah atas saudara dan saya. Kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya tinggal menetap dalam hidup kita sekalian. Membawa kita semua berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari satu tanda heran kepada tanda heran lainnya. Mulai dari hari ini, saat kita merayakan Jumat Agung sampai Maranatha, Dia datang menjemput saleh-salehnya di awan-awan. Haleluya. Amin. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.